Jangan dong. Iya, aku cuma 2 ya. Halo, selamat sore di Jasian. Kembali lagi di Leaders Talk. Hari ini hari Jumat, tanggal 30 September 2022. Kali ini di Leaders Talk-nya, Kandita nggak sendirian karena kita akan ngebahas tentang assertive communication to external parties. Jadi kalau di hari Jumat ini harusnya teman-teman di Jasian lagi pada happy ya, karena baru gajian nih. Lupa dia. Baru gajian. Di Jasian di rumah apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, di hari Jumat ini kita akan ngebahas di Leaders Talk kali ini, maksud Kandita, kita akan ngebahas soal assertive communication with external parties. So, di Jasian pernah dengar apa itu assertive communication atau komunikasi eksternal nggak sih? Kalau misalkan belum, Kandita kasih tahu sedikit ya. Kalau komunikasi eksternal itu adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan perusahaan lain untuk meraih keuntungan bagi perusahaan. Nah, tapi nggak cukup aja dengan komunikasi eksternal atau strateginya. Dalam komunikasi eksternal tersebut juga harus ada yang namanya assertive communication atau komunikasi yang asertif. Nah, komunikasi yang asertif ini sendiri, ini adalah salah satu skill set yang harus dimiliki oleh seorang leader. Kenapa? Karena dalam komunikasi asertif ini merupakan sebuah kecakapan seseorang ya untuk berkomunikasi dua arah, jujur, transparansi, dan menghargai perasaan orang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang kunci dari sebuah hubungan yang sukses adalah komunikasi. Nah, ternyata nggak cuma di hubungan internal aja, ke pihak eksternal juga dibutuhkan komunikasi yang baik sebagai pondasi yang kuat. Kalau gitu, sore hari ini Kadita bakal ngobrol sama Mas Anggoro sebagai Head of Legal and Compliance dari DAB. Selamat sore Mas Anggoro. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Kandita. Mbak Kandita loh. Mbak Kandita loh, nggak apa-apa. Selalu kelihatan lebih muda dari. Iya benar sih, benar paling muda. Nggak apa-apa, panggil nama juga nggak apa-apa Mas Anggoro ya. Jadi teman-teman di Jasian, Mas Anggoro kan dari sebagai Head of Legal and Compliance dari DAB, tentunya banyak banget masalah. Karena DAB sendiri ini merupakan perusahaan yang bisa dibilang punya banyak partner yang variatif. Variatif banget ya. Nah, jadi sebagai, kita kenalan dulu deh, sebagai Head of Legal and Compliance dari DAB, Mas Anggoro, kita boleh tahu nggak skup kerja Mas Anggoro tuh apa aja sih? Skup kerja. Waduh, ini udah kayak mau interview ya? Interview dulu dong, kan kenalan. Jadi skup kerja pastinya dari namanya udah jelas ya, legal and compliance. Jadi terkait legal dan terkait compliance. Kalau terkait legal pastinya adalah terkait misalkan dengan kontrak, kerjasama, mungkin dari teman-teman biasa sering request ya minta dibuatkan sebuah perjanjian tertentu ataupun kontrak-kontrak tertentu. Nah itu biasanya akan masuk ke kita. Dimana nanti kita akan proses baik berupa drafting maupun review dari draft yang mungkin sudah diberikan oleh partner kita ya. Nah ternyata dan tidak itu saja yang dilakukan oleh legal. Legal juga mendokumentasikan segala hal terkait dokumentasi legal. Misalkan kalau misalkan perusahaan ada akta pendirian, kemudian ada dokumen-dokumen perizinan, dan kami yang melakukan dokumentasinya. Dan juga kita juga selalu memberikan advice ataupun opini yang terbaik buat perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Mengenai compliance itu sendiri, karena dari DJ Asia Bios ini salah satu fintech yang memiliki cukup lengkap isinya ya, baik dari peer-to-peer lending, dari PJP kategori 1, atau kita biasa mengenal e-money, Remit Pro, yaitu remittance, perusahaan remittance, itu semua perusahaan yang memang membutuhkan compliance untuk menjaga izin yang sudah didapatkan. Menjaga ini artinya kita mampu melakukan mitigasi-mitigasi, baik segala macam resiko, baik yang rendah, yang menengah, maupun yang tinggi, agar tidak menyalahi prosedur ataupun aturan yang berlaku.
Banyak ternyata banyak. ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya apa yang dilakukan ya. Banyak, jadi Cukup banyak. cukup banyak. Jadi disaring ya Mas Anggoro ya, disaring dan dijaga ya, disaring dan dijaga sendiri untuk legal dan compliance itu sendiri ya. Betul. Itu menjaga kepatuhan itu ya, Betul. kepatuhan aturan-aturan dari BI, dari partner-partner di Asia Bios juga gitu ya. Nah, Mas Anggoro ini kan tadi seperti yang Kandita bilang juga, kita punya banyak banget partner dan kita juga berurusan dengan pihak eksternal. Ini juga kayak pihak bank dan yang lain. Kan itu banyak banget Mas Anggoro. Ini bisa kita bilang variatif. Nah, dengan banyaknya mitra atau partner dari DAB yang variatif ini, otomatis mereka pun mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, kalau untuk diajak berkomunikasi, karena yang tadi Mas Anggoro bilang, dari compliance pun harus bisa menjaga kepatuhan dua belah pihak nih pastinya. Nah, kalau cara Mas Anggoro sendiri untuk berkomunikasi dengan partner yang mempunyai karakter yang berbeda-beda ini gimana sih? Apakah Mas Anggoro punya strategi tertentunya? Apakah pasif kah? Apakah agresif kah? Apa gimana, Mas? Ya, kalau dari kami sih utamanya saya, bagi saya itu komunikasi itu bukan bagaimana orang memahami kita, tapi bagaimana kita mampu memahami orang lain. Itu kunci utamanya sebenarnya. Oke. Artinya segala dari karakteristik yang berbeda itu tugas kita untuk mendalami dan memahami mereka. Karena kalau kita meminta mereka yang memahami kita, itu susah pastinya. Egois Jadi kita juga kedengerannya ya. Egois juga ya kedengerannya kalau berusaha mereka yang hanya memahami tapi kita. sebagian besar manusia dan sebagian besar orang itu ingin dipahami. Betul, tapi setuju. Jarang yang mau memahami orang lain. Betul, nah, setuju. Dalam pekerjaan kita yang seperti ini, kita tidak bisa memaksakan orang lain yang memahami kita. Jadi kita harus belajar memahami orang lain. Nah, itu di dalam salah satu bukunya yang Carnage itu menyatakan bahwa fungsi utama dalam komunikasi adalah bagaimana kita membangun orang lain itu percaya dengan persepsinya terhadap kita. Jadi kita harus membuat orang persepsi orang itu sesuai keinginan mereka dulu. Ada triknya nggak sih, Mas? Ya? Ada triknya nggak sih? Apakah memang untuk memahami, untuk bisa terjadinya komunikasi dua arah, kan harus saling memahami. Kan? Kalau memahami juga harus saling mendengar dong. Sebelum memahami harus mendengarkan dulu komunikasi dari pihak lawan bicara kita. Kalau dari Mas Anggoro sendiri ada triknya nggak sih untuk bisa memahami mereka? Apakah selalu mendengarkan atau misalkan ada yang nggak sepakat nih? Itu gimana? Dalam komunikasi itu pastinya kita punya goal, punya tujuan. Betul. Kalau kita lagi pendekatan misalkan, kita punya tujuan ke Mbak Kandita misalkan. Itu kan ada tujuan. Tapi tujuan itu kan kadang-kadang tidak bisa kita ungkapkan di awal. Betul. Jadi yang tadi saya bilang, kenapa kita harus memahami orang lain sebelum orang lain memahami kita, supaya kita tahu apa sih yang membuat persepsi dari orang lain itu terhadap kita. Ketika dia sudah punya persepsi tertentu terhadap kita dan dia merasa nyaman, dia akan mengeluarkan segala hal informasi dari yang bersangkutan kepada kita. Nah, dari situlah kita bisa mulai menanamkan goal kita terhadap orang tersebut. So itu bisa harus dibuka dulu. Iya, bisa dibilang juga di-build dulu trust-nya berarti ya? Ya harus. Memang itu harus dibangun. Nah, tapi apa yang biasanya Mas Anggoro lakukan kalau misalkan ternyata ada kendala, let's say trust-nya susah dibangun nih, atau mungkin ternyata komunikasinya kok cuma jadi satu arah nih, cuma jadi Mas Anggoro doang yang persuasif, yang deketin terus, ya sementara lawan kita atau pihak eksternal itu pasif. Kira-kira gimana sih cara Mas Anggoro menghadapi kendala-kendala dengan komunikasi-komunikasi pihak eksternal tersebut? Ya, kita harus punya strategi khusus ya. Ada orang yang bilang sebelum kita bertempur kita harus tahu musuhmu seperti apa. Betul. Seperti itu ya. Artinya tidak ada seseorang yang sempurna. Dan itu sebenarnya kita bisa pelajari terlebih dahulu dari orang tersebut. Misalkan dia sukanya apa, hobinya apa, sukai bicara apa, dan lain sebagainya. Ya. Kalau misalkan dia misalkan orang yang sangat religius, kemudian kita ngomong hal yang tidak religius kan pastinya nggak akan masuk kan. Benar. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu sih. Siapa lawan bicara kita itu. Gitu ya. Jadi bilang apa, background check dulu lah. Pokoknya persiapkan dulu ya. Poin-poin. Kalau orang sekarang bilangnya kita kepoin dulu. Kepoin dulu ya. Iya benar. Contohnya kita bisa lihat misalkan kalau sekarang mencari sesuatu kan mudah ya.
cari aja namanya di Instagram, di Facebook, di LinkedIn segala macam, itu biasanya informasi tertentu itu terbuka lebar. Ada ya justru ya. Itu salah satu trik ya Mas Anggor ya. Oke, Kita jadi bisa tahu hobinya dia apa yang sering dia posting. Misalnya teman saya hobinya motoran ya, berarti kita harus masuk ke orang tersebut dari bicarakan hal-hal yang Oke, berarti emang kalau misalkan mau ada komunikasi dua arah dalam dunia kerja pun memang sama kayak ya kehidupan sehari-hari aja gitu ya Mas Anggor ya. Untuk lawan bicara kita harus cari tahu dulu juga, jadi nggak selamanya kepo itu juga buruk ya. ya keponya kan bukan untuk hal negatif. Betul, keponya kan justru untuk membangun sebuah keuntungan yang mutualisme ya. Pihak kita untung, pihak mereka juga untung biar terjalin partnership let's say kalau di dunia kerja gitu loh. Oke, tadi kendalanya salah satu strategi dari Mas Anggor adalah melakukan ya kita cek dulu lawan bicara kita sukanya apa, background check kira-kira kalau misalkan ngobrolin soal ini masuk apa enggak, cocok nggak building trust-nya ini apa enggak, kayak gitu. Tapi itu untuk pihak eksternal ya Mas Anggor ya, untuk pihak klien. Nah, kalau misalkan dengan pihak internalnya sendiri, dengan tim Mas Anggoro, tim dari Legal and Compliance, ini gimana Mas komunikasinya? Gimana caranya Mas Anggoro bagi-bagi job desk? Ada berapa orang sih Mas tim Legal and Compliance nih? Parah banget nih. 8. Dijawab sama anaknya loh. 8 ya. Ada 8 orang. Siapa aja? Sebutin 8 orang. 8 orang siapa aja legal compliance? Ada Rizka, ada Juan, kemudian ada Aupa, ada Beatrice, ada Sita, ada Hatika. Ini siapa tahu ada teman-teman di JSN yang Erika nggak disebutin, parah banget. Oh iya, Erika lupa. Ada Erika. Ini buat teman-teman, buat di JSN yang mungkin baru gabung sama DJS ya, selamat datang. Jadi juga tahu nih, karena kita kan masih hybrid, ada yang WFO, ada yang WFA. Mungkin belum pernah ketemu sama tim legal secara lengkap gitu. Jadi sambil kenalan, sambil Mas Anggor juga absen, anak-anak ini induknya yang satu ini inget apa enggak nih sama anak-anaknya ya? Ingat ya, 8 orang ya? 7. 8 sama Mas Anggor berarti. Oke. Nah, 7 orang Mas Anggor yang harus diorganize, yang harus diatur, dibagi-bagi job desk yang di tim Mas Anggoro. Gimana cara Mas Anggoro ngebagi-bagi job desk tersebut ke anak-anak Mas Anggoro? Job desk, kalau dibilang job desk, ya kita bagi jadi 2 sebenarnya. Satu legal, dipimpin oleh Juan, dan satu lagi compliance, dan dalamnya juga regulatory, itu dipimpin oleh Aupa. Sebenarnya pembagiannya seperti itu. Nah, di masing-masing itu mereka juga punya spesialisasi, karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa di-handle sendiri ya. Kalau di legal itu kan ada Juan, kemudian ada Sita, dan ada Katika. Kalau Katika itu sebagai admin, jadi dia akan mengadministrasikan seluruh dokumentasi perusahaan, terutama yang terkait legal ya. Itu ada di Katika. Kalau Sita itu dia akan menangani segala hal mengenai kontrak. Dalam hal ini kontrak DAB dan SPI. Nah, untuk yang Ready Pro itu dan Ready Pro ada ditangani oleh Erika. Nah, itu akan disupervisi oleh Juan. Kalau di compliance itu ada Aupa sebagai supervisinya, kemudian ada juga Dinska dan Beatrice. Nah, Dinska dan Beatrice ini berbagi peran. Kalau Beatrice itu lebih ke arah regulatory dan Dinska lebih compliance. Apa sih bedanya regulatory dan compliance dengan pertanyaan berikutnya? Kalau regulator itu lebih bagaimana kita berhubungan dengan pihak-pihak regulator, dengan ini Bank Indonesia, OJK dan segala macam, itu jadi tugas dari regulatori dan juga tugasnya untuk mendapatkan izin, itu tugas dari regulatori. Nah, setelah izin didapat, itu kan harus ada reporting untuk menjaga izin ataupun memitigasi apakah terjadi sesuatu hal yang memang tidak kita inginkan atau tidak itu ya. Itu ada di compliance. Jadi dia itu fungsi utamanya compliance itu dia melakukan reporting pada regulator. Apa aja sih, misalkan Kaspro transaksinya seperti apa, kemudian ada keluar pelanggan dan berapa bayar dalam bulan ini. Contoh-contoh seperti itu dilakukan oleh compliance. Jadi kalau untuk bagi-bagi job desk juga ini kan di salah satu prinsip komunikasi asertif atau assertive communication ini adalah transparansi dalam komunikasi, termasuk bisa bilang tidak, terus udah gitu juga kalau mau minta tolong atau bantuan. Nah, Mas Anggoro cara bagi-bagi job desk ini dengan 7 anak-anak Mas Anggoro nih, dilihat dari apa? Apakah emang dari skill mereka? Apakah bagaimana Mas Anggoro menerapkan komunikasi yang asertif ke tim Mas Anggoro nih? Kalau misalkan dia dikasih tugas, terus ternyata dia nggak bisa
Maksudnya nggak deliver. Gitu. Biasanya kendala-kendala kayak gitu, gimana sih cara Mas Anggoro ngadepinnya? Iya, kendala sih pastinya semua sudah paham, semua juga sudah tahu masing-masing job desk-nya apa. Cuman di departemen atau di kita tidak membedakan, artinya kalau misalkan ada sesuatu yang harus di backup oleh yang lain juga harus siap melakukan backup. Artinya memang tidak ada, oh ini kerjaannya si A, udah nggak biarin deh, dia nggak bisa ya udah kita pura-pura nggak tahu ya. Kita lakukan sebagai tim juga. Artinya tanggung jawabnya tetap pada masing-masing job desk-nya, tapi semua untuk satu. Oke, solid ya. Iya dong. Sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Kita tepuk tangan dong untuk tim legal dan compliance kita. Kedengeran nih suaranya ini. Nggak kedengeran nih suaranya, kurang keras kan tepuk tangannya. Terus Mas Anggoro lanjut lagi ya. Untuk sebagai Mas Anggoro sebagai seorang leader, sebagai head of legal and compliance-nya di AB, apa sih tantangan yang menurut Mas Anggoro terbesar ketika menjadi seorang pemimpin dan mempunyai anak-anak di tim legal? Ada tantangannya nggak? Misalkan tantangannya tiap bulan ini karena tim legal banyak perempuan, gue harus berhadapan dengan PMS mereka misalkan. Atau apakah ada tantangan yang lebih besar ketika Mas Anggoro mungkin harus mengajarkan anak baru untuk beradaptasi kah, untuk dia bisa menyelesaikan job desk-nya kah? Apa nih tantangan menurut Mas Anggoro terbesar sebagai leader? Ya, kadang-kadang gini ya, menyatukan 3 orang saja dengan satu pikiran itu sesuatu yang sulit ya. Sulit. Apalagi ini 7. Ini baru 7 loh. Gimana kalau misalkan kepala negara memimpin 200 juta lebih rakyatnya. Betul. Satu bilangnya pengennya A, satu yang B. Apalagi kita kalau di dunia hukum ya, ini bilang lawyer ya. Itu bisa ada 1000 lawyer dan ada 1000 pendapat. Jadi memang kita menyatukan pendapat itu sesuatu yang mustahil sebenarnya. Karena pasti akan selalu pro, kontra. Ya, tapi balik lagi ya, kita sebagai makhluk sosial juga kita harus punya kedewasaan. Artinya segala hal perbedaan pendapat, segala hal perbedaan persepsi itu sebenarnya hanya bisa kita selesaikan ketika di jam kerja aja. Ketika jam kerja selesai ya kita harusnya kembali back to normal lagi ya. Artinya segala pendapat ya kita curahkan ketika jam kerja aja kita lakukan. Profesionalitas pekerjaan ya. Di luar itu kalau misalnya udah selesai masalahnya ya di luar kerjaan ya biasa lagi aja, normal aja ya. Oke, menarik. Nah, tapi sekarang balik lagi ke komunikasi eksternal kita, Mas Anggoro. Gimana sih cara Mas Anggoro biasanya memaintain relationship atau menjaga relasi dengan pihak eksternal kita, dengan partner-partner kita? Apakah Mas Anggoro nge-maintain dengan, let's say, nge-set monthly meeting nih dengan mereka untuk tahu progres kerja kita, progres partnership seperti apa? Atau mungkin ketika hari besar ada treatment tertentu, biasanya gimana cara Mas Anggoro menjaga relasi dengan pihak eksternal? Eksternalnya ini apa, regulator kah atau? Regulator boleh, partner kita boleh, apa perbedaannya di mana nih mungkin? Perbedaannya juga boleh. Perbedaannya adalah kalau kita berhubungan dengan regulator, itu kita tidak sebanyak. Oke. Artinya cara-cara kita dalam menjaga hubungan dengan regulator itu tidak bisa kita lakukan seperti dengan pihak eksternal yang biasa. Nah, itu gimana tuh Mas? Perbedaannya? Ya, begini, kalau kita menghadapi regulator, itu kita harus terlihat lebih kecil dibandingkan regulator itu sendiri. Oke. Jangan pernah kita merasa seimbang dengan mereka. Iya. Karena itu yang mereka mau sebenarnya. Mereka itu mau kita lebih kecil dari mereka. Oh, oke. Jadi apapun butuh gitu ya. Dari kecilnya kita yang butuh banget ke regulator. Iya, memang harus seperti itu. Ya. Jadi kesannya kita itu seperti apa ya? Apa sih istilahnya tuh kalau bukan penjilat lah ya, apa ya kita lebih nurut, ini ya. Bukan ya, bukan penurut nurut, lah dan segala macam ya kita harus lebih mengecilkan diri dibandingkan mereka. Di dalam segala hubungannya ya. Oke. Dan kita harus membesar-besarkan mereka supaya mereka lebih itu yang terjadi. Beda ya Mas ya, beda. Oke. Kalau gitu dengan perbedaan tersebut biasanya apa nih ya Mas Anggoro maintain dengan pihak regulator dan pihak eksternal lain? Ya, kalau dengan regulator ya kita seperti biasa ya, misalkan ada hari-hari tertentu, misalnya hari raya dan segala macam.
ini kita tidak memberikan gratifikasi atau apapun ya, Betul. karena memang ini satu melanggar hukum dan juga ini institusi yang cukup paling bersih di Indonesia, jadi kita Nggak tidak ada ada ya, gratifikasi. gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain pernah ada berpikir seperti demikian, tapi tidak kita lakukan ya, tidak ada hal itu. Kita lebih ke arah personal aja sih. Oke, Personal. personal aja ya. Lebih ke Ternyata personal. beda ya Mas Anggur ya untuk treatment menjaga relasinya juga Ya, ternyata berbeda di Jasian gitu. Oke, Mas Anggoro, ini kan tadi kita ngebahas soal komunikasi eksternal, komunikasi antara Mas Anggoro dengan tim legal and compliance itu sendiri. Nah, sekarang Mas Anggoro cerita dong sedikit selama bekerja jadi head of legal and compliance-nya di AB. Ada pengalaman apa aja nih? Apakah boleh nggak di-share? Misalkan komunikasi yang paling sulit, yang paling menantang untuk Mas Anggoro ketika apa nih? Atau dengan siapa nih? komunikasi paling sulit pasti dengan regulator. Itu paling sulit. Apa nih? Ada yang Paling menantang nggak? Apa yang paling menantang? Iya, yang paling menantang begini ya. Dulu kita mulai start ini semua dari nol. Mulai dari nol, kemudian tidak ada sumber daya manusia yang kayak sekarang cukup lengkap ya. Iya. Ketika dulu kita pertama kali mendapatkan izin pun sumber daya manusia juga sangat terbatas. Yang mengerjakan juga ya 4L, lo lagi gitu kan. Kita juga belum punya hubungan apapun sedekat sekarang dengan regulator. Jadi semua benar-benar mulai dari nol, kayak Pertamina mulai dari nol. Ya ketika itu pun kita tidak terlalu yakin bisa mendapatkan izin yang Kaspro ini ya, utamanya ya. Tapi ya alhamdulillah mungkin juga berkat founder kita yang cukup luar biasa perhatiannya, kita bisa mendapatkan dalam waktu cukup cepat ya, sekitar 6 atau 7 bulan dibandingkan Itu cukup cepat ya. yang lain bisa bertahun-tahun. Yang lain bertahun-tahun Kayak itu ya. ternyata. Iya. Oke. Dan Lama juga Mas. Ya? Lama juga ya, bisa bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun, bahkan ada yang 4 tahun baru Untuk dapat. satu izin aja ya. Berarti orang dalam ngaruh nggak Mas? Orang dalam kita Orang dalam sebenarnya apapun pengaruhnya orang dalam, kalau kita tidak bisa provide dokumen dengan baik, itu tidak bisa kita jadikan ini ya acuan. Iya, karena Baik semuanya lagi. berhubungan legalitas ya. Betul. Dan Karena kepatuhan ini itu. lembaga yang punya integritasnya berbeda. Iya, oke. Bukan regulator biasa lah, mungkin regulator misal kita biasa ke kelurahan, kecamatan, itu berbeda ya. Nah, itu jadi soalnya bikin KTP, ya nih biasanya ada teman-teman yang bikin KTP double buat kawin lagi kan. Itu beda itu. Oh bisa ya? Dulu sih bisa. Baru tahu kalau sekarang bisa bikin KTP dulu buat kawin lagi. Oh bisa Dulu, gitu. makanya kan banyak orang nggak suka sama iktp sekarang. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Nggak bisa. Kalau dulu bisa. Oke. Terus Mas ada lagi ininya apa? Pengalaman-pengalaman unik atau mungkin pengalaman lucu nih selama berhubungan dengan pihak eksternal kita, baik regulator maupun pihak eksternal lainnya. Sebenarnya banyak yang misalkan unik ya, cuman kalau ditanya begini susah menceritakan sih sebenarnya. Karena banyak banget. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Karena kalau saya pribadi saya udah hampir 5 tahun lebih sini, banyak suka, banyak juga duka, ya banyak hal lah, apalagi cerita unik itu banyak banget. Banyak banget ya. Mungkin dari teman-teman di JAS yang lain yang pernah bekerja sama juga pasti punya cerita uniknya masing-masing nih dengan kami gitu ya, di regulator. Sangat banyak sih, cuman karena kita menceritakan juga takut nanti saya kemana-mana gitu ya. Iya. Takut viewers kita di YouTube ini banyak banget soal viewersnya, takut viral gitu. Takut viral ntar kita ngerepot ya. Agak gimana ntar dipotong-potong, ini nggak pakai timeline lagi ya. Oke, Mas Anggoro terakhir nih, mungkin dari tim Mas Anggoro atau mungkin dari DJSN yang nonton nih, ada dari mereka atau dari kami yang pengen suatu hari juga menjadi seorang leader, Mas Anggoro. Termasuk leader yang bisa mendeliver komunikasi yang asertif tersebut, ya. Dia bisa transparan dalam berkomunikasi, tahu kapan harus bilang tidak, tahu ketika harus meminta tolong, dan yang pastinya yang paling penting tetap menghargai perasaan dan pendapat orang lain nih, Mas Anggoro. Dari Mas Anggoro sendiri sebagai seorang head of division-nya, ada kunci suksesnya nggak sih? Kunci suksesnya, pernah ada orang besar ngomong ke saya,
kunci sukses itu adalah dari proses. Good proses, good result. Artinya proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Katanya. Itu saya percaya. Artinya kalau tadi pertanyaannya bagaimana menciptakan leader yang baik bagi suatu perusahaan atau lingkungan, itu tidak bisa instan. Artinya dia harus membutuhkan proses terlebih dahulu. Gini umur saya udah tua juga loh. Masih Mas Anggoro? Kelihatan muda ya? Iya, kelihatan masih kayak Jadi, 25-an. Iya, jadi balik lagi ke soal pengalaman. Oke, pengalaman ya. Jadi dengan pengalaman itu sendiri, ya memang aku juga percaya dengan pengalaman orang itu bisa membentuk gimana orang tersebut untuk dirinya sendiri dan gimana cara dia nge-treat orang lain juga. Betul, ya. betul. Okay. Karena banyak orang sangat mudah menjadi leader atau pemimpin, menjadi pimpinan tapi sulit menjadi seorang pemimpin. Iya, kayak perbedaan antara bos dan leader ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau karena gitu. Banyak bos diciptakan itu karena banyak instan. Itu dia bos. Oke, sip. Tepuk tangan lu dong buat Mas Anggoro. Nah, dari teman-teman di JSIAN, ada yang mau bertanya nggak untuk teman-teman online yang lagi nonton Leaders Talk hari ini? Kalau ada yang mau bertanya untuk Mas Anggoro, boleh raise hand atau mungkin tulis di kolom chat. Boleh. Kalau nggak ada, kita langsung foto kali ya. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Dikasih hadiah nggak Mas Anggoro? Dikasih hadiah nggak kalau yang nanya? Kasih t-shirt eksklusif. Kasih t-shirt ada t-shirt eksklusif dari Mas Anggoro. Ya dari Start Legal tapi. Dari Start Legal ya. Kirain ini atau enggak ini jajan di Kanzamart nggak? Kanzamart. Apa sih Kanzamart tuh? Janganlah bangkrut. Kita menjaga usaha orang dengan baik lah. Justru harus mendukung UMKM. Enggak masalah, ini viewer-viewernya ini semua pengen menang. Nanti iya benar serbu sih. Loh. Aduh, bahaya. Emang nggak bisa dengar makanan sedikit nih. Jadi gimana teman-teman di JSN ada yang mau nanya? Kalau teman-teman di JSN udah nggak ada yang mau nanya, Mas Anggoro, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak sharing-sharing pengalamannya dan knowledge-nya. Jadi kita makin paham perbedaan antara compliance dan legal itu dua hal yang berbeda juga tapi tetap beriringan. Terus juga kita jadi paham sebagai seorang leader nih kendala-kendala apa aja sih dan gimana cara untuk melakukan strategi komunikasi dengan pihak eksternal. Pihak eksternal pun banyak banget jenisnya teman-teman di JSIAN, variatif banget dan yang pasti dengan karakter yang berbeda-beda. Pokoknya inti dari komunikasi yang baik itu adalah harus di-building dulu trust-nya. Nggak apa-apa kepo sedikit ya Mas Anggoro ya. Kepo sedikit aja tapi ya. Sedikit aja nggak apa-apa. Pokoknya sampai bisa terjadi hubungan komunikasi dua arah gitu. Kalau gitu Mas Anggoro sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sukses terus Mas Anggoro. Dan teman-teman di JSIAN yang lain, kita boleh foto bareng dulu yuk. Boleh dibuka nggak kameranya? Seperti biasa, kita foto dulu. Wah, Rifa naik Gojek. Oke, yang lain boleh dibuka kameranya. Namanya udah siap nih. Kita masih nunggu. Kita pada pakai batik ya? Iya, oh iya hari ini kita pakai batik loh semuanya teman-teman. Maci loh yang udah pakai batik hari ini. Udah semua udah siap teman-teman? Udah Mas Andy, Sam nggak mau buka kamera Sam. Siapa tuh ada Kak Dian juga. Oke. Sip, kalau gitu kita langsung foto teman-teman di JSIAN. Aba-aba dari aku ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi yang di Gojek hati-hati Karib Kak. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Gue nggak tahu kenapa gue senyum, padahal gue pakai masker. Terima kasih banyak teman-teman di JSIAN. Terima kasih banyak Mas Anggoro. Bye. Sehat selalu teman-teman di JSIAN yang lagi WFH dan WFO. Kita ketemu lagi di event di JSIAN berikutnya. Bye. Bye. Thank you.